Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Selamat berjumpa pada pembelajaran tematik kelas 2. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 3 tentang tugasku sehari-hari. Disimak baik-baik ya anak-anak hebat. Pembelajaran pertama kita, kegiatan pertama kita diawali dengan ayo mengamati. Kita amati gambar yang telah tersedia. Ya, ini adalah gambar tentang letak rumah. Dan pembelajaran kita kali ini adalah bertujuan untuk mengenal letak rumah. Ya, lanjut ke kegiatan berikutnya. Kegiatan berikutnya yaitu ayo membaca. Nah, kita baca bersama-sama ya teksnya. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, itu tadi adalah teks yang sudah kita baca bersama-sama. Sekarang lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu menjawab pertanyaan ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Kita ingat-ingat tadi teks yang sudah kita baca. Kemudian kita juga lihat nih dari letak rumah. Dari letak rumah ini, di sini kan ada rumah Siti, rumah Adi, rumah Ayu. Sebelah kanan rumah Siti di sini sebelah kanannya berarti di sini. Ini adalah rumah Adi. Ya, jawabannya berarti nomor 1 adalah rumah Adi. Nomor 2, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Sebelah kiri itu sebelah sini karena ini kan rumah Siti. Sebelah kirinya adalah ini. Berarti jawabannya adalah rumah Ayu. Nomor 3, di manakah rumah Siti? Tadi rumah Siti berdasarkan teks ya, juga berdasarkan letak rumah. Di sini gambar letak rumah. Rumah Siti itu berada di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Kemudian nomor 4, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Berapa tadi katanya? Iya, jawabannya adalah 1.000 rupiah. Ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menjawab semua pertanyaan, 4 pertanyaan yang telah disediakan ya. Dan jawabannya kita ambil dari letak rumah, juga berdasarkan teks yang telah kita baca. Nah, kegiatan selanjutnya adalah ayo berlatih. Hubungkan dengan garis. Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan sesuai berdasarkan denah pada halaman 4. Pada halaman yang sudah tadi kita lihat ya, yang telah kita baca juga teksnya. Nah, di sini ada rumah Siti, rumah Ayu, rumah Adi, dan musola. Ini merupakan jawabannya. Dan ini adalah pertanyaannya yang harus kita hubungkan. Coba kita hubungkan ya. Ya, nomor 1, rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah siapa? Tadi yang paling ujung kanan itu adalah rumah Adi. Kita hubungkan garisnya ya. Tuh. Itu adalah rumah Adi. Kemudian yang nomor 2, di depan rumah Siti terdapat apa? Depan rumah Siti tadi katanya terdapat apa? Terdapat musola. Iya, betul. Jawabannya adalah terdapat musola. Kemudian rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumahnya siapa? Di ujung kiri tadi rumahnya siapa? Rumahnya Ayu. Rumah Ayu yang terletak di ujung sebelah kiri. Nah, kita hubungkan di sini garisnya ya. Kemudian terakhir,
rumah yang terletak antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah siapa? Tadi yang berada di tengah-tengah itu rumahnya siapa ya? Itu adalah rumahnya Siti. Kita bikin garisnya di sini ya. Rumah Siti. Nah, jadi seperti ini. Ini yang sudah kita hubungkan ya. Jadi kita ulangi, rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah Adi, jawabannya. Kemudian di depan rumah Siti terdapat apa depan rumah Siti? Terdapat musola. Kita hubungkan garisnya ke sini. Nah, terus yang ketiga, rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumahnya siapa? Rumah Ayu. Nah, ke sini garisnya. Kemudian terakhir, rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah siapa? Tadi yang ada di tengah-tengah itu adalah rumahnya Siti. Kita tarik garis ke sini. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Kalian pasti bisa mengerjakannya. Iya, kemudian kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Kegiatan berikutnya adalah ayo mengamati. Nah, di sini sudah ada sebuah gambar. Ini Siti nih. Coba kira-kira kita amati. Siti itu sedang apa sih di sini? Iya, Siti sedang memasukkan uangnya ke dalam celengan ayam. Ya, kita baca teksnya ya. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Nah, berhemat Siti itu menabung di dalam celengan ayam. Ya, kegiatan ini juga harus kalian contoh, menghemat, berhemat, menabung. Ya, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu mengenal pecahan nilai uang. Nah, di sini sudah ada gambarnya nih. Nih ya, ada 4 gambar. Ini uang logam. Nah, ayo kita belajar mengenal nih. Di sini ada 100. Ini adalah uang 100 rupiah. Ditulisnya Rp 100 100 ya. Rp 100, 00. 00 di sini adalah sebagai apa ya namanya? Lambang. Istilah untuk rupiah, untuk penyebutan rupiah itu selalu ditulis dengan koma 00. Nah, dibacanya adalah 100 rupiah. Nah, kemudian selanjutnya nih, gambar selanjutnya yang ini. Ini adalah uang 200 rupiah. Ditulisnya adalah Rp 200, 00 itu menggambarkan rupiah ya. Dibacanya adalah 200 rupiah. Kemudian gambar yang selanjutnya, ini ada gambar ini nih. Kita baca lagi. Ini adalah uang 500 rupiah. Ditulisnya adalah Rp 500, 00 dan dibacanya adalah 500 rupiah. Nah, selanjutnya ini ada nih gambarnya uang 1000 rupiah. Ditulisnya Rp 1000, 00 dan dibacanya adalah 1000 rupiah. Iya. Nah, kemudian kita ke kegiatan berikutnya yaitu membandingkan pecahan uang. Di sini ada uang logam 100 rupiah dan di sini ada uang logam 200 rupiah. 100 rupiah itu lebih kecil dibandingkan dengan 200 rupiah. Ya, nih di sini 100 rupiah lebih kecil dibandingkan 200 rupiah. Nah, kita tulis kalimatnya. Kalimatnya adalah 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah dari uang ini. Ya, itu. Kemudian contoh berikutnya. Ini ada 1000, di sini ada 500. Nah, 1000 rupiah lebih besar daripada 500 rupiah daripada ini. Nah, kita tulis kalimatnya. 1000 rupiah lebih besar dari 500 rupiah. Nah, kalian paham kan? Ini masih gampang ya. Nah, kemudian kita coba kegiatan berikutnya yaitu ayo berlatih. Nah,
kita berlatih ya, coba berlatih mengisinya. Tadi kan sudah kita lihat contohnya, ada 2 contoh yang sudah kita perhatikan, yang sudah kita simak. Sekarang coba kita kerjakan latihannya. Di sini ada uang Rp500 dan Rp200. Kita isi dulu yang di sini nih. Ini berapa sih tadi? Iya, ini adalah Rp500 ya. Tuh, kemudian di sini berapa? Di sini tulisannya apa nih? Rp500 dengan Rp200. Rp500 lebih kecil. Iya. Jadi Rp500 itu lebih kecil dari Rp200. Nah, di sini kita tulis kalimatnya. Kalimatnya adalah bentar. Rp500 lebih kecil dari Rp200. Nah, ini ya. Jadi Rp500 lebih kecil dari Rp200. Nah, ini nomor 1 sudah kita kerjakan. Kemudian lanjutkan. Nomor berikutnya ini berapa sih? Ini adalah berapa ya? 1000, maaf. Ini adalah 100. Rp100. Kemudian yang ini berapa? Yang ini adalah berapa ya tadi? 1000 rupiah. Nah, Rp100 dengan Rp1000. Jadi di sini kira-kira apa ya? Rp100 lebih kecil ya. Rp100 lebih kecil dari Rp1000. Nah, di kalimat ini kita juga isi 100 rupiah lebih kecil dari 1000 rupiah. Itu latihan yang nomor 2 ya. Jelas ya bahwa 100 rupiah lebih kecil dari 1000 rupiah. Maksudnya nominalnya ya. Kemudian kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu mengurutkan pecahan uang berdasarkan nilai yang terkecil ya. Urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Ya, kita coba isi ya. Kita coba isi. Di sini ada 500, ada 100, ada 200. Kira-kira mana sih yang paling kecil? Iya, ini yang paling kecil. Pertama yang ini. Ya. Itu yang pertama. Kemudian setelah 100 mana yang terkecil? Bukan yang terkecil, yang lebih kecil dibanding yang kedua ini, karena tadi kan nomor 1 ini sudah kita jawab, yaitu 100 itu paling kecil. Kemudian urutan yang kedua ada ya 200, urutan yang ketiga 500 gitu. Kemudian untuk nomor selanjutnya ada 200, 1000 dan 100. Mana yang paling kecil? 200, 1000 dan 100 rupiah. Yang kecil adalah yang 100
rupiah yang pertama, berarti ini yang ke satu. Kemudian yang kedua mana? Nih yang 200. Ini yang kedua, maaf, yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3, masih mengurutkan pecahan uang mulai dari yang nilainya terkecil. Ada 100, ada 500, ada 200. Yang terkecil adalah 100. Ini nomor 1. Kemudian yang terkecil kedua adalah nih 200. Yang ketiga adalah 500. Nah, kemudian lanjut ya, berikutnya. Di sini ada 1.000 rupiah, ada 500 rupiah, dan ada 100 rupiah. Kira-kira mana yang terkecil? Yang terkecil adalah nih 100. Iya, kemudian yang kedua adalah 500, yang ketiga adalah 1.000. Nah, tuh. Jadi tadi ini sudah kalian urutkan ya, dari pecahan yang terkecil ke pecahan yang terbesar. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah ini ke pola ketukan birama. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, ini ada pola ketukan birama. Di sini ini ya dikasih keterangan di sini kalau T itu tepuk tangan dan K itu hentakan kaki. Bu Guru contohkan di sini untuk kegiatan selanjutnya. Ini contohnya. Maaf. Ya, di sini dulu. Misalnya untuk tadi ya, T tepuk tangan dan K hentakan kaki. Misalnya T hentakan kaki, nah seperti itu ya. Itu adalah pola ketukan birama. Kemudian kita coba, ayo mencoba lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Nah, kalau untuk tongkat dipukul dengan tongkat, bertemu tongkat ya, itu bunyinya adalah tek. Jadi tek tek, kalau kentongan bunyinya tong. Jadi tek tek tong, tek tong tek. Nah, gitu. Tapi karena kita sekarang sedang dalam masa PSBB, berarti kita tidak bisa mempraktekkan ini. Kalau ini barang-barangnya tidak ada di rumah kalian, berarti kita cukup praktekkan dengan menggunakan tangan. Nah, ini menggunakan tangan membuat irama dengan tepuk tangan dan memukul meja. Misalnya untuk tadi tiga yang dicontohkan di atas ya, yang menggunakan tongkat dan kentongan, itu misalnya dengan tepuk tangan. Misalnya nih, prok prok tuk, prok prok tuk, prok prok tuk. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Untuk selanjutnya kalian bisa berlatih sendiri di rumah pola irama itu, pola birama ya. Nah, pola ketukan birama tadi kalian bisa lakukan sendiri di rumah. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.